Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat sore, Kang Teteh semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafila Tika Arianti, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan asistensi bersama tutor pada sesi kali ini. Dengan mata kuliah, akuntansi keuangan lanjutan yang akan dipaparkan oleh Teh Olivia dan Teh Eliva. Bagi Akang Teteh yang memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemateriannya. Waktu dan tempat kepada Teh Olivia dan Teh Elisa, waktu dan tempat dipersilakan hingga Jadinya aku dan Ciel hari ini bakal jadi asisten tutor untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Hari ini tuh kita niatannya ada bahas 4 materi, transfer aset, change ownership, cicilan, dan konsinyasi yang akan dimulai oleh Ciel untuk materi transfer aset. Ya, halo, terima kasih. Kembali lagi bersama Olive dan Liva. Untuk sekarang kita bahas dulu intercompany profit and loss. Tapi sebagai disclaimer dulu, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian, karena jujur untuk aku pribadi materi semester ini agak cukup buat sakit kepala. Aku izin share screen ya. Boleh, ada nggak ya? udah muncul Teh. Udah, terima kasih. Oke. Eh, ini aku jelasinnya nggak banyak-banyak karena ngejar waktu 2 matkul ya hari ini. Terus, ini cuma satu soal tapi sudah mencakup semuanya yang diambil dari book e-book BIMS tentang intercompany profit and loss dan plan aset. Jadi masalah utama dari kasus ini tuh apa? Si plan aset ini kan aset itu ada yang didepresiasi dan yang non didepresiasi. Perlakuannya tuh beda. Bedanya karena kan sesuai judul ya intercompany profit and loss. Kalau misalkan induk dan anak bertransaksi dan ada keuntungan atau kerugian di dalamnya, kita tuh nggak bisa menganggap itu saat konsolidasi gimana ya? Kita tuh nggak bisa nganggap itu karena kan itu transaksi, ibaratnya itu transaksi dalam satu rumah, orang tua tuh nggak ngelihat ibu dan anak tuh ada keuntungan di antara mereka, makanya itu yang menjadi consideration. Like nggak ya? Nah, di kita langsung contoh soal aja gitu ya, biar tahu, biar lebih rinci aja. Oh, ini yang harus dilakukan kalau kalau menyelesaikan soal intercompany profit and loss ini sesuai bisnis aku itu, pertama tuh kita tuh harus eliminasi dulu laba ruginya. Terus kita tuh harus yang mana saat eliminasi laba rugi ini kita tuh mengembalikan nilai aset sebelum dijual ke induk ataupun ke anak. Nanti juga kalau misalkan dia depreciable, harus diselesaikan juga beban penyusutannya. Kalau dari soal ini, aku ngambil P62, bla 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 bla. Pokoknya datanya udah aku ringkas di sini ya, data soal. Jadi di sini induknya itu namanya Miko. Dia punya eh 90% kepemilikan di tahun 2012 atas Jena OYJ. Nah, setiap aksesnya itu dialokasikan ke goodwill. Tahun 2014 dia ada realized profit dari inventory transaction yang semester lalu, yang UTS. Ya, ini materi UTS. Terus ada juga di awal tahun dia ada si Jena ini jual equipment ke Miko. Kalau misalkan anak jual ke induk itu namanya upstream. Ingat ya, sesuai namanya aja. Kalau induk jual ke anak namanya downstream. Di Januari ini dia jual equipment book value 1 juta, jualnya 1,2.
sisa umurnya 4 dan seterusnya. Ini soalnya gitu. Nah, ingat kalau yang diminta adalah untuk menyusun work paper konsolidasinya. Untuk nyusun consolidation work paper, kalau aku selalu ingat eh, apa sih langkah-langkah utamanya. Yang pertama itu eliminasi error, yang kedua eliminasi intercompany profit loss transaction, ketiga tuh eliminasi income subsidiary dan dividen dan sebagainya. Ini aku ada tulis sini ya. Nah, 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 nah. Oke, dari soal sebenarnya ada masalah dulu dari sebelum kita eksekusi ke soal selanjutnya. Karena kalau kita bisa lihat dari soal itu, di sini dia udah ada akun investment in Sun-nya. Tapi dia itu nggak ada akun income from Sun-nya. Yang berarti itu sebenarnya si eh, ke- income from Sun belum dimasukin, yang mana si investment in Sun itu tuh belum include income from Sun. Kalau kalau aku ngehnya kayak gitu. Jadi sebelum ngerjain si konsolidasi work paper ini, kalau misalkan ada situasi kayak gini, kita cari dulu income from S-nya berapa. Income from S-nya dari mana? Ini sini ada di sini. Nah, karena di soal itu udah ada muncul dividen. Berarti akun investment itu udah ada dividennya. Nah, ini kan 2,790 di soalnya investment IS-nya yang include dividen. Berarti kalau gitu, hmm, kalau berarti itu kan bukan nilai awal investment in S-nya. Kita harus balikin dulu ke nilai awalnya sebesar, tambahin aja 2,790 tambah dividennya 2,970. Ininya udah ini harusnya dikali sama persen kepemilikannya. Di sini kan dividennya itu nih dividennya Jena tuh kan 200 dikali 90% tuh 180. Oke. Berarti langsung aja ke langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama tuh eliminasi error, nggak ada. Nah, yang kedua itu eliminasi intercompany transaction. Katanya di 2014 itu dia ada realized profit dari penjualan upstream tahun 2013 atas inventory. Ingat kalau upstream itu dia selalu nyempil akun non-controlling interest-nya. Jadi kalau untuk realized inventory itu dia simple aja ya. Jadi di sini kita kredit cost of sale sebesar seluruh yang realized profit-nya itu 200.000. Nah, si 200.000-nya ini kita alokasikan ke investment in S dan NCI sebesar untuk investment in S sebesar kepemilikannya dan NCI sebesar 10%. Ini kan kepemilikan 90% ya. NCI-nya 10% kayak gitu. Jelas nggak? Kecepatan nggak ya? Apakah sudah jelas? Aman? Lanjut ya. Kemudian ada equipment transaction upstream. Nah, tanggal 1 Januari di awal tahun. Kalau misalkan sebenarnya kalau mau dirinciin bisa sih saat semuanya diakuisisi, cuma kan ini mintanya eliminasi ya. Kalau misalkan saat pembelian masih jurnalnya sama aja. Cuma kan yang harus dihilangkan adalah si gainnya ini. Dari book value-nya 1 juta dan dijual 1,2 juta, itu kan berarti ada selisih 200.000. 200.000-nya itu kita sebut gain-nya mobil atau loss. Cuma kan ini yang lebih besarnya harga jual ya, jadinya disebut gain. Nah, karena di eh, di laporan keuangan anak itu ada gain on sale, kita tuh gak boleh diakuin, makanya si gain ini kita debit untuk menghilangkan akun si gain on sale of equipment-nya dan kita kredit equipment buat mengembalikan saldo equipment seperti sebelum dijual, ya kan? Jadi gain on sale of equipment atau sama equipment ini kredit jadinya 200.000. Kalau ingat aja ini jurnalnya selalu seperti ini untuk awal tahunnya. Terus habis itu kita harus mengakui piecemeal recognition-nya. Piecemeal recognition itu gimana kan? Kalau misalkan akun yang didepresiasi itu mau gak mau setiap tahun nilainya turun kan.
Nah, karena turun itu, kita bisa ngakuin gainnya secara bertahap gitu. Karena bisa kan bisa dibilang nanti makin lama dia udah habis kan nilainya. Kalau terus depresiasi. Makanya ada Pismer recognition-nya. Karena dia penjualannya di awal tahun atau Januari, berarti itu kita bisa ngitung, kita harus tungguin depresiasi itu si Pismer recognition-nya. Karena udah didepresiasi selama 1 tahun penuh. Kan awal tahun sudah dipakai tuh 1 tahun full. Kalau misalkan gampangnya si Pismil recognition itu dia dari ini aja, dari si gennya ini, eh gennya 200.000 dibagi sisa umur manfaatnya 4 tahun ya. Jadi 200.000 dibagi 4 itu 50.000. Nah, kalau misalkan ini kan tahun awal akuisisi ya. Kalau tahun berikutnya gimana? Ini ini 2014. Kalau 2015 kita kan si akun Genius itu kan dia akun temporer ya. Kalau iya dia kan tahun 2015 dia kan akun temporer yang mana si akun Gen ini dia nggak akan muncul lagi di tahun-tahun selanjutnya. Jadinya kita debitnya beda. Karena ini upstream, jadi saat kita mau bikin consolidation work papernya, kita untuk mengembalikan nilai si equipment itu, kita pakai investment in S, dan karena upstream dia alokasikan ke non-controlling interest. Di sini ada accumulated accumulated depreciation, ini ada equipment. Nah, nilai-nilai ini biasanya sebenarnya bisa kebayang lah ya, cuman kita bikin tabel aja biar terbayang. Di sini tahun, terus di sini adalah nilai gain, ini is nil, sama ini investment atau investmentnya. 2004 tahun ya, 2014, 2015, 16, 17. Kok jadi ini? Nah, kan gainnya tuh 200.000. Istilahnya kita akuin 50.000. Kan ini sebenarnya diselisihkan saja. Nah, ups. Ini ada investment sama ada NCI kalau upstream. Ntar, mari kita ingat-ingat dulu. Ini dikurangin. Kalau gitu, ininya kita dibagi dulu. Jadi nggak 150, tapi dia harus ada ke NCI-nya. Ini kan jadi 150. Bentar. 150.000 dikali 90%. Terus ini 150.000 dikali 10%. Kayak gitu. Nah, ini kan sigennya udah nggak ada sampai sini. Berarti dia sini dia selalu 50.000. Kan piecemealnya sama ya, straight line method. Garis lurus. Eh, ini udah nggak ada yang di sini. Berarti kan ini dari sini 150 tadi ya. 150 terus jadi 100. 100 dikali 90%. Ini juga 100 kali 10% dan seterusnya. Pokoknya dia sampai habis di sini. Nah, si dari perhitungan ini, kan di tahun pertama si gennya udah nggak ada. Udah, pokoknya di tahun berikutnya, kita masukinnya gini di jurnalnya. Equipmentnya sebesar si gen yang dari awal itu, 200.000.
Nah, accumulative depreciation-nya itu, ini tuh sih piecemeal recognition-nya. Yang piecemeal recognition yang tahun-tahun sebelumnya. Terus di sininya, baru ini nih 135.000, ininya 16.000. Balance nggak ya? Nah, itu gitu. Kalau yang 2016, berarti eh jurnalnya, nominalnya kayak gini. Astagfirullah. Ih, gitu. Belum belum beres di 2015. Nah, kan setiap tahun itu dia harus selalu ngakuin fiscal recognition. Jadi selalu ada account cumulative depreciation, to depreciation expense sebesar si fiscal recognition-nya. Nih, debt expense sebesar 50.000. Nah, nanti di tahun 2016, di 2016, ini harus di copy. Di 2016 dia beda lagi nominalnya. Ini gimana? Oh, nah ini dia tetap 200 ininya. Nah, ininya beda nih. Ini jadinya karena ini 100.000. Ini 100.000 nih dari ini. Kan sebelumnya udah diakuin tuh 50. Di tahun 2014 50. 2015 masukin sini 50. Di 2016 berarti masukin lagi nih 50 nih 50. Jadi kayak diakumulasikan dari tahun-tahun berikutnya. Ini jadi beda nih 90.000 investment INS dan NCI di 10.000. Nah, kayak gitu. Sampai sini aman. Ada yang mau tanya? Boleh. Semoga aman ya. Oke. Berarti tidak ada yang bertanya aman ya. Untuk upstream kayak gitu. Yang depreciable set. Eh, Terus yang eliminasi yang kedua adalah yang built-in transaction downstream. Nah, di sini kita nggak buat business recognition-nya karena dia itu terjadinya di akhir tahun. Kalau di akhir tahun kan berarti belum dipakai tuh si asetnya, jadi belum ada depresiasinya. Mana depresiasinya bakal di uh, kuinya di tahun depan. Jadi eliminasinya sama-sama kan gain on sale of building tuh asetnya building sebesar gainnya 500.000. Nah, udah nih selesai dari eliminasi intercompany transaction-nya. Yang ketiga adalah kita harus eliminasi income from subsidiary-nya dan dividennya. Nah, jadi untuk ini kan karena dia kepemilikannya sebesar 90%, jadi kita nggak bisa ngambil 100% seluruhnya. Jadi untuk controlling interest sebesar 90%, kita ambil dulu dari subsidiary net income-nya. Perhitungan net income kayak biasa ya, kita bikin, bisa kalau mau gampang, kita isi dulu data di worksheet-nya, biasanya udah ada sih datanya kalau di soal. Ini kita bikin dulu data sedetail-detailnya sesuai data soal, sampai udah nemu yang namanya income from S-nya. Eh, oh iya, karena kan tadi yang waktu masalah investment in S yang belum include income from S, kita tuh munculin dulu income from S-nya. Dari mana ya? Dari net income-nya dikalikan dengan persenan kepemilikannya. Seperti itu. Nah, pokoknya ini net income-nya itu, kalau dari itu katanya 190, apa ini? 1.900.000. Kalau dari soal. Itu 90%. Dikalikan nih 1,7. Ya, dikalikan jadinya 1.710. Bla, bla, bla. Nah, si realized inventory transaction tadi kita masukin ke penambah dari subsidiary net income-nya. Kenapa? Karena kan bisa di kan itu yang berarti kalau udah realize berarti udah kejual ke pihak luar
yang mana kita udah bisa ngakuin keuntungan dari penjualan tersebut sebesar 90%. Ingat ya, karena ini harus selalu ada controlling interest dan non-controlling interest. Dari 200.000 tadi realize-nya dikalikan dengan 90%, jadi 180.000. Dan piecemeal recognition-nya yang upstream. Yang upstream itu 90%. Kemudian, eh terus kita kurangin sama unrealized gain on equipment yang upstream. Kenapa yang downstream enggak? Karena downstream itu kan ibaratnya gini, si induk itu, si work konsolidasi itu, yang jadi masalah adalah kan si pemeran utamanya itu kan induknya. Berarti ketika ada penjualan dari anak itu si hasil jualnya itu pasti selalu kebagian induknya gitu. Tapi sedangkan kalau downstream itu dia kan full untuk induknya karena yang jual induknya ya udah eh, pemeran sampingan nggak usah nggak usah dapat apa-apa kan pemeran utamanya juga kayak gitulah ya. Jadi unrealized gain on buildingnya itu downstream dia 100% pengeluar ini jadi dikurangin unrealized-nya 200.000. Jadinya kita kalkulasikan income yang recognize-nya adalah 1.255.000. Nah, dividennya kali 90% juga dari 200.000. Dividen anak ya. Dividen anak kan di sini 200.000 nih. Dividen anak 200. Kalikan jadi 180.000. Jurnal eliminasinya income from S, debit, kredit dividen, dan kredit investment in S. Ini tuh untuk mengembalikan saldo investment in S ke nilai semulanya gitu ya. Nih, income from S 1.255, dividennya segini. Sesuai perhitungan aja, investment in S-nya itu selisih dari income from S sama dividennya. Eh, terus ini NCI. Kalau NCI sama aja kayak tadi, cuman beda beda di persen kepemilikannya aja. Sama di sini nggak ada unrealized gain dari downstream. Karena kan bukan urusan gitu ya. Di sini kali 190.000, 20.000, ini kan dasar nominalnya sama kok. Jadinya kita dapat NCI share-nya sebesar 195.000. Dividennya juga dari 200.000 dikalikan 10%. Jadi 20.000. Untuk jurnalnya adalah NCI share, di debit, kemudian dividen, di kredit, dan NCI di kredit. Jadi si NCI ini adalah selisihnya, 175.000. Nah, NCI share ini sebagai bisa dibilang sebagai expense di bagian income statement. Nih, 195.000 ini dividen 20.000. Terus eliminasi akun resiprokal. Nah, ini nih. Jadi tadi kan sebenarnya si investment in S, aduh tadi aku kurang lengkap jelaskan investment in S-nya. Nah, nanti kan 2,790 itu dia kan udah include dividen. Sedangkan untuk kita tahu nominal awalnya itu gimana, berarti kita harus eh, ini ya, udah 2.790. Dia kan awal banget nih. Itu udah 790 itu udah include dividen. Nah, berarti dia tambahin dividen 2.790, terus income from S-nya dari ini dari mana? Nah, tambahin. Ini income from S dari investment in China. Ah, ah, oke oke. Ini ditambahin dari ini kan di jurnal awal itu yang realize inventory dia ditambahin investment ini kan ada 180.000. Ini tambahin juga. Terus di sini jadi ditotalkan. Jadi kita harus karena ini udah include dividen, jadi kita keluarin dulu kita keluarkan si dividen itu jadi ditambahin 180.000. Ini untuk eh, saldo awal ininya investment in S-nya ya. Jadinya 2.970 ditambahin sama yang realize inventory-nya. Jadilah segini.
Yes. Oh, total investment. Maaf teman-teman, maaf. Ini total investment sepanjang tahunnya. Oke, oke. Inilah gitu deh. Pokoknya ini common stocknya kita kalau eliminasi akun resiprokal itu dia selalu sama ya. Dia harus ngedebit common stock, ngedebit retained earnings. Nah, di kredit itu selalu ada investment in S dan NCI. Kalau emang ada NCI. Terus kalau debit kredit sisanya itu dia kondisional, tergantung apakah aksesnya itu berpengaruh ke inventory lah dan sebagainya. Nah, karena katanya si akses ini dia full ke goodwill, jadi kita cuman munculin goodwill aja. Jadi eliminasinya common stock sebesar 2 juta, retain earnings sebesar 1 juta, ini dari ini ya. Nah, ini tuh jangan bukan return earnings yang ini, bukan return earnings ini nih. Bukan, tapi return earnings di awal, beginning in return earnings. Jangan lupa ya. Jadi ini return earnings, beginning in return earnings 1 juta, terus investment in S ini kita dari ini 3 juta 150 dan NCI-nya. NCI-nya dikali 10%. Jadi lah 500.000 selisihnya jadi goodwill. Kayak gitu. Eh, nah, si nominal-nominal ini dari langkah-langkah consolidation work papernya kita masukin ke worksheet-nya. Nih, cost of sales kita kredit sama nih kayak ini. Terus 200. Other expense ini dari piecemeal recognitions-nya. Terus ini gain on sale, hilang-hilang. Income from S juga ini hilang. Terus kita munculin akun baru yaitu NCI share di bagian debit. Nah, jadi consolidation net income-nya adalah 3.565.000. Kalau misalkan suatu ketika saat mengerjakan soal bingung, aduh harus eliminasi apa, ingat aja si gain ini harus hilang, berarti pasti dia gain intercompany harus hilang, jadi pasti ngedebit sebesar nominalnya gitu, 200 sama 500. Kayak gitu. Sama income from us ini juga harus nol, jadi pasti selalu di debit sebesar angka yang sama. Kalau bingung, kuncinya itu. Terus untuk return earning statement, dia kan kita udah tadi di alienasi akun resiprokal itu kita udah ngedebit 1 juta atas return earnings-nya. Saldo return earnings kan kredit ya. Jadinya si return earnings yang di 3.290 tambah net income. Net income-nya harus net income ini nih yang di atasnya, jangan ini. Nah, ini kunci lagi nih, net income induk itu sama karena consolidation. Jadi untuk ngecek benar apa salahnya, cek aja ini udah sama belum si yang induk sama yang consolidatednya. Ini retain nah ini tambahan 3.055 terus 500 ini juga kan tadi dividennya kita ini total kan total dari 180 sama 200 sama 20 nih 500 terus sini endingnya sama nih. Jadi ini aja patokan. Terus untuk balance sheet-nya kita masuk-masukin aja sesuai data soal. Di cash dia dijumlahin jadi 1,8, akun receivable jumlahin jadi 1,6, inventory jumlahin jadi 2,2. Terus di sini ada land 900, equipment nih. Equipment itu dia dari ini dari visual recognition dan ini uh, dari gain. Ini kenapa masuk sini karena ini net ya. Ini kan maksudnya accumulated depreciation sebenarnya. Cuma karena di sininya net jadinya digabung. Terus ini building sama dia nggak ada piecemeal recognition karena di posisi akhir tahun. Sini investment insert juga harus nol. Jadi kalau misalkan bingung nominal dari mana, ya udah nolin aja.
Di sini eh dari jurnal ini ya, investment in S. Ini dari aku jumlah semuanya. Ini kan dari income from S ditambah yang tadi realized inventory. Terus di sini pun ada 1075 yang dari bawah itu tuh, beginningnya banget. Nah, jadilah di sini goodwill-nya kita masukin akurasi profile 500. Eh, Terus tadi common stock yang kita ilangin nih, tadi yang eliminasi itu, jurang eliminasi, variable 2,3 ini harus common. Nah, return earnings, lihat nih, masukinnya yang ini ya, yang atas ini. Sama kok, jadi yang harus samain kayak induk, akun-akun pentingnya ini. Terus total BTN equity-nya segini. Tapi belum beres kan, ini jadinya nggak balance kalau cuma sampai sini. Ada akun baru kan, NCI sama NCI. Nah, NCI begini itu yang muncul waktu eliminasi akun resiprokal 350. Kalau NCI ending, dia itu dari, ini mana? Dari yang atas-atas. Nah, ini 175. 20 tuh dari ini, unrealized profit inventory. Nah, jadilah segini. Balance. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, karena pembahasannya, oh iya boleh Nanda. Dikit aja sih mau nanya sumber dari si NCI Share 195 tuh dari mana sih angkanya? Mhm. Mana? Yang, Eh, yang NCI Share 195 oh, dari sini Nan. Ah, akui sudah. non-controlling interest. Oh, Jadi saat, kan kalau yang kita ngitung income from S itu, si ending, si hasilnya itu jadinya income from S kan. Kalau misalkan untuk 10% bagian NCI-nya, hasilnya itu jadi NCI share. Jadi dia oh sebagai iya ya, pengurang yang gitu. iya Aman? ya. Oke oke, makasih banyak. Oke, oke, oke. Iya, iya. Boleh Hilmi, kenapa? Gimana Anin? Aku mau nanya dong yang Boleh Hilmi, Hilmi. laba dari anakannya boleh dijelasin ulang nggak? Laba anakannya. Laba dari anak buat Yang induk. ini. Iya, perhitungannya. Oke. Jadi kan awalnya si kita tuh ada yang namanya adjusted income di itu, ada yang habis Hilmi ya. Pokoknya dia tuh dari si net income-nya ini, kita hitung dulu nih, yang sebelum ada income from S ya. Kan ada sales-nya dari di mana ya? Aduh, sini aja deh. Salesnya dikurangin of sales, dikurangin other expense. Ini kok yang ini sih salah. Harusnya yang ini yang anak, sorry. Yang anak ya. Ini salesnya dikurangin cost of sales, kurangin expense, tambah gain 1.900.000. Nah, ini tuh jadi dasarnya. Dasar kita ngitung eh, income dari anaknya. Habis itu, si dasar itu kita kalikan ke 90%. Karena kan si induk punyanya 90% kepemilikan ya. Nah, ini udah kita udah dapat subsidiary net income-nya dari 190.000 kali 90%. Oke, terus kita ditambahin sama ini. Tadi kata soal tuh ada realized inventory transaction. Kalau misalkan yang jadi masalah itu ketika intercompany transaction itu kan kita nggak bisa ngakuin keuntungan di antara satu atap yang sama ya. Tapi ketika si inventory ini udah dijual ke pihak ketiga, pihak luar yang bukan induk maupun anak, jadi kita bisa ngakuin si keuntungan yang sebenarnya itu, gimana ya, keuntungan dari anaknya gitu ya. Maaf ada motor. Nah, jadi si ini inventory
kan kita udah bisa realize inventory-nya 200.000. Tapi karena dia upstream, nah kita kalikan 90%. Upstream, pokoknya kalau upstream dia selalu ada NCI, jadi kita nggak bisa ngelakuin semuanya. Nih, jadi ini dari 200 dikali 90%. Terus ada piecemeal recognition yang upstream 90%. eh Dia ini sama juga konsepnya, karena kan si asetnya itu kan udah, gimana ya, asetnya kan didepresiasi tuh. Yang berarti sebenarnya si aset tersebut itu tuh nilainya tuh udah mulai ngurang-ngurang-ngurang. Sedangkan kan ada keuntungan di antara mereka, di antara anak dan induk gitu. Keuntungannya sama, tapi nilai barangnya terus berkurang. Makanya ada Peaceman Recognition itu untuk mengakui si gainnya itu didepresiasi juga gitu loh. Jadi kita bisa nganggap gainnya itu di income. Hah, ya, di sini sebesar 90%. Karena upstream kan, nggak bisa semuanya. Terus dikurangin yang unrealized gain-nya 180 eh, buat yang upstream dan unrealized building yang downstream karena full ya, full karena dia downstream. Kenapa gitu? Karena kan si gain ini kita nggak bisa ngakuin semuanya sebelum kejual dari luar. Jadi masalahnya ini eh, si income from S ini tuh kan keuntungan si S itu tuh dibagi ke induk juga. Tapi eh karena ada transaksi di dalam di antara induk dan anak, dan itu nggak bisa diakuin saat itu juga karena masih terjadi di antara mereka. Sedangkan anak itu sebenarnya ngakuin si sebenarnya anak itu melakukan transaksi yang mana menguntungkan juga kan, yang mana sih untungnya itu bisa dibagikan ke induknya. Makanya ini tuh semoga semoga mudah dipahamin ya. Di sini ya ini realize karena udah kejual ke pihak lain yang personal recognition karena si barangnya udah dipakai, yang ini kurang di less unrealized gain-nya ya karena sebenarnya belum terjadi. Sebenarnya ya ini di awal tahun aja kok ini harusnya ya gitu Filmi. Oh, oke, makasih Rifa. Iya, sama-sama. Boleh Anin. Izin tanya, Cil, tadi kan income from S. Nah, dan itu kenapa ambilnya dari dividen anak? Logiknya kok masih belum nyampe gitu loh. Terus kenapa elim dividen tuh 90% kan 90% ini atas induk ya? Ini kan emang dari sisi induk ya. Iya. Nah, aku ngambil saldo 200 atau saldo dividen, alasannya apa ya? Nah, karena Su- kalau logika yang detailnya banget, aku masih agak ragu yang dividen ini. Cuman udah kalau dilihat dari pola kita ngerjain ini, semuanya itu berdasarkan anak kan. Jadi si dividen itu kita ngambil yang anak. Maksudnya mm, dividen itu sebagai pengurang ya. Hmm. Nah, karena kan kenapa dikalikan 90%? Karena si induk itu memiliki anak itu cuma 90%, sedangkan 10% yang lainnya tuh ada orang lain. Gimana ya? Ada orang lain kayak gitu jadinya saat kita eliminasi dikalikan 90%. Karena kita nggak bisa ngakuin semuanya karena ya kita cuma punya 90% aja. Makanya di sini munculnya NCI. Karena kan istilahnya NCI itu kayak yang orang lain yang memiliki gitu. Kalau ini tuh kita yang punya yang 90% ya. Jadi kalau logika detailnya, aku takut, aku takut salah menyusun kata-katanya, tapi intinya kita ngerjain Mas, itu, kita selalu ambil data dari anaknya. Gitu, Anin. oke, makasih Cil. Satu lagi Cil, boleh nggak? Di kertas kerja. Boleh, boleh. Itu Boleh, kan boleh. RE yang dieliminasi adalah RE begini ya. Nah, Hmm. di bawah kan ada RE lagi. Nah, kamu langsung naruh, memang sih kalau aku ngerjain juga kan jarang pakai jurnal, misalkan bisa langsung gitu ya.
langsung sih ya, Iya, ya itu yang 5845 langsung dari yang induk karena memang kan RE tuh harus eh, munculin di konsolnya adalah sama dengan induk. Tapi berarti iya, bagian yang sininya itu tuh kosong ya, nggak ada adjustmentnya karena udah ada di atas yang RE begini. iya. Makanya dia nggak ada eliminasi sebenarnya. Jadi si data-data kayak misalkan net income, terus dari data yang didapat dari kalkulasi itu, kalkulasi dasar laporan keuangan, dia jangan nggak dari hasil eliminasi, tapi dari perhitungan sebelumnya. Ini kan perhitungan RE awal 5845 sama di sini juga ada net income kan. Nah, net income ini nggak ada eliminasi, tapi kita ambil dari yang atas. Gitu. Oke, Kalau kalau ya. untuk mengingatnya, eh kalau di kolom return earning statement, net income nggak ada eliminasi. Kalau di kolom eh, equity, return earnings nggak ada eliminasi. Gitu aja kayaknya. Oke, terima Biar kasih. cepet aja nanti ngerjainnya. Iya, Iya, nih. betul, betul. Ada lagi? Sebelum ke change ownership oleh Olivia Rodrigo. 452. Apa langsung Olive aja ya? Fit aset. Segitu dulu. Bahas yang downstream ya? Mau. Ini kan upstream bukan. Yang non depreciable. Kalau non depreciable sih ya bahas aja deh ya. Ini kan yang di soal ini kan ini kalau di soal yang kita bahas tadi itu kan depreciable aset ya. Kalau non depreciable itu yang nggak didepresiasi alias tanah, dia tuh jurnal eliminasinya gini. Ini di saat anggap tahun akuisisinya tahun 2014 main aja. Nah, ini tahun-tahun berikutnya. Akhirnya tahun 2017 dia dijual ke pihak luar. Nah, saat untuk eliminasinya tahun 2014 kita eliminasinya gain itu sama aja kok. Cuman kalau untuk selanjutnya itu nih, dia investment in as land kayak gitu. Kalau misalkan upstream ya ada NCI-nya gitu deh. Kalau upstream dia nyempil NCI kok. Investment in as NCI land. Kalau misalkan udah kejual berarti ini hmm lupa jurnalnya. Jurnalnya bisa di aku takut salah menyampaikan tapi jurnalnya lupa. Apa ya? Coba kita lihat dulu. Bisa lihat di PPT harusnya kayak gitu. Pokoknya bedanya itu kalau upstream ya pasti ada NCI-nya. Cuman kalau lain ini dia nggak ada piecemeal recognition-nya. Jadi saat mengakui keuntungan untuk hitung di income from S-nya saat udah kejual ke pihak luar. Seperti itu. Boleh Olive dari aku untuk intercompany profit dan loss plan aset sekian. Aku stop share ya. Oke, kita bakal lanjut ke change ownership. Cuma kayaknya ownership kita nggak bakal bahas whole case karena banyak banget materinya. Dia paling journalingnya. Tapi di Modo ada kok whole case-nya. Cuma karena ownership itu biasanya whole case-nya inter
acquisition jadinya case-nya interim acquisition. Bentar, share screen. Bentar ya. Hmm, udah kelihatan belum? Udah teh? Jadinya ini materinya banyak banget. Jadinya biasalah ke perubahan kepemilikan ini lebih ke hmm, persentase saham yang dimiliki dari parent ke subsidiarinya. Jadinya yang pertama itu ada perubahan kepemilikan atas pembelian saham baru. Pembelian saham baru ini case-nya ada banyak, bisa cost ke ekuitas, cost langsung ke akuisisi, ekuitas ke akuisisi juga bisa. Jadinya kita bahas dulu yang cost ke ekuitas. Nih, pada tahun 2016, P membeli 10% kepemilikan S senilai 150.000 untuk 15.000 lembar. Berarti per lembarnya itu ada 10. Cost-nya ada 10. Maksudnya 10. Akhir tahun S memperoleh income 200.000, dividennya itu 50.000. Terus di awal tahun 2017, si parentnya beli lagi nih 30.000 lembar saham, senilai 15 per lembar. Income 2017-nya itu 250 dan dividennya itu 70.000. Jadinya dia nggak jurnal dulu kan yang 2016. Walaupun kan soalnya tuh biasanya bakal minta jurnal 2017. Kalau aku pribadi lebih suka menjurnal pada saat pembelian pertama dan pembelian keduanya. Maksudnya biar jelas gitu karena kalau misalnya dia minta di adjust, kita harus nggak adjust yang kayak gini nih. Kan nilainya beda soalnya. Yang 10 per lembar sama 15 per lembar. Jadinya kayak biasa waktu ke pembeliannya itu investment to cash. Karena dia masih metode cost, nggak ada journal income. Dan dividennya kayak biasa cash to dividend. 10% kan, 10%. Berarti 10% kali 50 itu 5.000. Nah, 2017 beli lagi nih dia. Jadinya belinya kayak tadi, kayak biasa dulu investment in cash. Untuk income-nya itu langsung yang bebas. Berarti dicatat ada jurnalnya investment ke return earning dan dividennya mengurangi return earning tuh investment. Dan yang ini diubah jadi bentuk investment in S biar gampang aja kalau mau. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau yang ini nggak di jurnal juga nggak apa-apa. Cuma aku nggak jurnal lagi. Ya 150.000. Untuk kalau misalnya minta di adjust fair value, kan ini awalnya harganya 10 jadi 5. Kita harus hitung yang di adjust itu berapa dan nge-jurnal lagi. Jadinya return earning tuh investment 75. Udah segitu doang. Oh ya, jangan lupa laba yang di tahun 2016 juga di jurnal. Oh enggak deh, ini 2000, ini laba 2016-nya, ini 2017-nya. Jadinya eh simpelnya adalah walaupun kita berubah metode ekuitasnya itu di 2017, 2016 ini harus di-adjust untuk ke metode ekuitas juga. Sama halnya kayak hmm, ini cost to acquisition juga bedanya kita harus lebih repot aja karena menghitung saldo investmentnya untuk acquisition. Ini di catatan aku yang fair value-nya nggak usah dipakai karena kita pakainya cost terus. Jadi yang ini nggak usah dipelajarin, yang ini aja. Oke, lanjut.
Ini kita cepet-cepet aja jadinya kalau misalnya dia nggak ngerti tanya. Ini lanjutan yang tadi, enggak deh. Ini yang ekuitas ke konsolidasi. Yang tadi kan cost to konsolidasi, ini ekuitas ke ini yang paling banyak keluar itu kalau misalnya atas pembelian itu ekuitas tuh konsolidasi. Cara ngerjainnya sama kayak cost ke ekuitas, ekuitas ke konsolidasi. Cuma eh, bedanya nggak beda banget. Kan ini kita udah mengakui, enggak deh. Kita ngakuin dividennya, jangan cash to investment. Enggak deh sama aja. Berarti, sorry. Berarti kita cuma perlu ngitung saldo investasinya aja berapa dan kenaikan investasinya. Ini dibaca aja. Terus ini perubahan kepemilikan atas penjualan saham. Ini kita langsung masuk ke contoh aja. Oh enggak, ini penjualan kepemilikan atas S dari konsolidasi menjadi metode ekuitas. Jadinya dia turun. Nih contohnya apa yang membeli kepemilikan S sebanyak 90.000 lembar dari total 100.000 lembar. Berarti dia punyanya 90%. Saham beredar dengan harganya 10 per lembar. Book value of net asset S sama dengan 900.000. Pada tahun pada akhir tahun subsidiary-nya itu income-nya 100.000 dan dividennya 20.000. Selisihnya itu goodwill. Berarti kita hitung dulu rekayasa cost of investment di implied value di terus di jurnal seperti biasa tahap awalnya. Terus ada tambahan nih transaksi awal tahun berikutnya, P menjual 50.000 lembar saham S yang dimiliki senilai 15.000 per lembar. Sehingga kepemilikan P atas hanya tersisa 40%. Ini dihitung kayak gini. Atas hal ini maka P kehilangan kendali atas S. Jadi kita hitung saldo investment in S sebelum penjualan dulu. Dapat 972. Terus setelah penjualan dikurangin sama yang jual 140. Jadinya kenaikan nilai investmentnya ini ntar 168. Terus di jurnal kayak gini. Maaf cepat-cepat waktunya udah mau habis. Ini juga sama aja, cuma turunnya lebih banyak. Ada yang ditanya nggak dari materinya dulu? Yang atas pembelian dan penjualan. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Ini yang paling memungkinkan keluar juga. Interim acquisition. Jadinya interim acquisition ini di mana parentnya itu mengakuisisi pada pertengahan periode. Ini contoh timelinenya itu misalnya 1 Januari, ini kan periode 1 Januari, akhirnya 31 Desember. Dia tuh melakukan acquisition-nya itu waktu 1 April. Jadinya dia cuma mengakuisisi 75% dari 1 tahun. Nih, tidak berhak diakui, yang ini baru berhak. Kalau ngejurnalnya paling kayak gini. Bahas PS aja lah. Paling kita bisa kerjain soal barang di sini. Soalnya adalah pada 1 April 2019, parent mengakuisisi S sebanyak 80%, sebesar 500.000. Diketahui book value of net asset S pada awal tahun sebesar RE-nya 300.000 dan CS-nya 200.000. Selisih book value net asset dan nilai investasi saat akuisisi akan dialokasikan ke under value line-nya 50.000, over value equipment-nya yang 5 tahun itu 30.000 dan sisanya ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Waktu 2019, income-nya subsidiary itu
200.000. Ini dihilangin aja. Dan dividennya itu dibagiin 1 Maret sama 1 Oktober, 20.000 dan 300.000. Jurnal eliminasi. Kita hitung dulu kayak biasa. Nih, kelihatan ini sih Bang Syarif. Nah, ini cost of investment-nya 500, di implied value-nya ke 80% dapat 625. Ini untuk mengetahui book value of net asset 1 April, kan ini diketahuinya cuma book value ini ya, 1 Januari awal. Jadi kita tuh perlu tahu book value untuk 1 April. Karena kita akuisinya 1 April. Jadi caranya adalah book value 1 Januari ditambah net income 1 Januari sampai 1 April dikurang dividen 1 Januari 1 April. Makanya ini ntar dapat book value untuk 1 April. Baru diakses kayak biasa, maka aksesnya itu dapat 95.000. Kita allocation lagi, aksesnya itu ada under value land itu 50.000, over value equipment-nya itu 30.000, patennya ntar sisanya dapat 75.000. Untuk amortisasinya itu kayak biasa, nih, oh iya, enggak deh, kayak biasa, yang kayak gini doang. Oke, kita masuk ke eliminasinya. Yang ini nggak usah dibahas karena ini metode lain yang menurut aku nggak bakal masuk juga. Kita pakai metode satu. Nih, eliminasi awal tahunnya, kita bedanya adalah di sini akan muncul acquisition income. Acquisition income. Intinya adalah yang 200.000 ini, mana income? 200.000 ini, kita ambil 3/12-nya. Karena Januari, Februari, Maret itu bukan hak milik kita kan. Terus return earning-nya 300, common stock-nya 200 kayak biasa, land-nya itu 50, yang tadi under value land, dan patennya 75. Untuk equipment-nya juga kayak biasa, dan ini ada dividen, kita munculin dividen, kan biasanya enggak, ini muncul kalau pre-acquisition. Kita munculin dividen dan investment. Enggak deh, dividen doang. Investment in S ini kayak biasa, dan NCI equity bargaining-nya kayak biasa. Bedanya cuma di dividen ini. Oke, ini jurnal eliminasi awal tahunnya udah. Habis itu eliminasi income and dividennya masih sama jurnalnya. Income S to dividend S and investment in S. Nah, sebelum itu kita hitung dulu net income-nya. Kan dari biasa nih. Kayak biasa sih semuanya, bedanya kita tuh kalau misalnya income-nya itu dikali 9/12 karena 3 bulannya bukan punya kita, kita belum akuisisi. Kalau eh kalau NCI itu semuanya langsung kali 20% aja. Ini amortisasinya amortisasi asetnya dikali 80%, under value-nya juga dikali 80% kayak biasa. Dapatlah ntar ini income from S-nya yang punya kita berapa, dimasukin ke sini. Dividennya ini kita enggak sih, dividennya kita pakainya yang 30.000 karena yang 20.000 tuh kita belum join kan, belum akuisisinya, pakainya 30.000. 30.000 dikali 80%. Investment in S-nya selisihnya aja.
Kalau NCI expense-nya juga sama kayak gini. Dari sini juga jalannya, dividennya. Tapi kalau misalnya NCI itu, dia dividennya dijumlahin 20.000 dan 30.000. Karena mau kita sebelum join dan setelah join kan NCI-nya udah ada. Jadinya dia pakai yang 50.000. Jadi 20.000 plus 30.000-nya ditambahin. Kalau equity ending-nya selisihnya. Kayaknya eliminasi kas. Untuk soal yang ini ada yang mau ditanya nggak? Kalau kecepatan bilang. Oke, nggak ada. Nggak usah. Oke, mungkin kita bisa lanjut soal berikutnya ini P81 dari BIMS. Soal ini tuh. Nih, ini jadinya dikasih soal kayak biasa sama trial balance-nya, terus hmm, disuruh buat PS. Kan ini dikasih tahu 75%. Cost-nya itu udah dikasih tahu nih 3750. Itu impact value-nya kayak biasa. Dibagi 3750 dibagi 75%. Terus kita lihat nih book value-nya berapa? Book value of net asset 4850. Jadinya kalau misalnya di soal itu nggak ada book value of net asset, kita pakainya yang namanya subsidiary stockholder. Aksesnya 150, dilempar alokasinya ke overvalue inventory-nya. Ini ada 100, jadinya goodwill-nya itu 250. Habis itu kita menghitung controlling share dan NCI share-nya. Kan kalau kayak gini nggak langsung dikasih tahu net income-nya berapa ya. Jadinya kita harus menghitung dulu net income-nya dari sales, dikurangi COGS, ditambah gain on sale-nya, expense-nya. Jadinya dapatnya return earning-nya. Tapi kan ini kita akuisisinya Juli. Jadinya setengah doang punya kita. Kita pakainya setengah doang. Dan dari setengah ini dikali 75% karena kita akuisisinya 75%. Misalnya kayak biasa, amortisasinya, controlling amornya 75%. Ini juga unrealized gain on sale-nya 75%. Jadi ditambahin nih income from rent-nya. Yang 75% half years ini ditambah over value dikurang unrealized gain. Jadi ketemulah 450.000 ini. Terus kita adjust dulu nih investmentnya. Yang 36375 ditambah income jadinya dapat 4087500. Ini yang mau tanya 36375-nya dari mana? Dari soal. Nih, investment in Ryan. Oke, habis itu untuk ngitung NCI share-nya sama aja, bedanya dikali 25%. Sampai sini masih sama, bagi 2, dikali 25%. Ini juga sama, 25%, 25%, dan dijumlahinnya juga sama. Habis itu kita masuk jurnal eliminasinya. Kayak biasa, pendapatan investasinya dulu. Income from Ryan-nya yang ini 450. Dividennya 100
12,5, investment rate-nya ini. NCI share-nya juga kayak biasa. Ini semua ada kok perhitungannya di sini. Dan dividen payable serta receivable. Tinggal masukin ke WS kayak biasa. Yang perlu diperhatikan bagian ininya doang. Banyak yang suka salah gitu. Kayaknya deh. Biasanya soalnya aku salahnya di sini. Harus pakai half years karena dia dari 1 Juli dan ngitung ini. Jadi untuk nge-adjust ini kita tuh pakai yang di trial balance bukan yang di sini, bukan costnya. Kalau misalnya pakai yang ini terjadi salah semua. Jangan pakai yang ini tapi pakainya yang ini. Yang dari trial balance yang di sini soalnya before adjustmentnya itu yang ini. Tinggal pindah-pindahin ke WS-nya setiap jurnalnya. Kalau ini sebuah saran kalau misalnya mau tahu kok bisa nih consolidate statementnya nggak balance, biasanya aku nggak balancein dulu jurnal penyesuaiannya. Kalau jurnal penyesuaiannya nggak balance, pasti consolidate-nya ini nggak balance juga. Asalkan ini balance berdua nih, pasti ininya balance. Selain menyamakan consolidate statement yang return earning dengan Adnan ataupun parent return earning, kalian harus memperhatikan ini juga. Jurnal eliminasinya itu harus balance dulu. Dia kayak jadi punya dua faktor gitu kan, biar tahu benar apa enggak. Dan kalau misalnya nanti waktu ujian nggak disuruh buat jurnal eliminasi, ngerjain WS-nya biar gampang. Asalkan udah ada nama-nama, eh, asalkan udah ada gain on itu pasti harus di bumi hanguskan. Yang menyebut-nyebut nama subsidiary harus di bumi hanguskan juga. Nih, ini di bumi hanguskan. Terus, nih investment in Ryan juga harus di bumi hanguskan. Nih, kalau misalnya bingung ini dipecah dua aja, soalnya aku suka pecah dua juga dari jurnal yang ini. Investment in Ryan yang ini dan yang mana ya satu lagi? Investment in Ryan yang ini dan yang 350 CN. Yang ini. Ini Ryan ya maksudnya. Udah itu doang buat nge-WS. Ada chat. Oke, paling ownership itu doang karena sebenarnya case-nya banyak tapi harusnya sih nggak susah ya. Eh, namanya. Ada yang mau ditanya nggak ini ownership? Change in ownership pre-acquisition. Yang penting kuncinya adalah mengadjust income-nya. Oke, Anin silakan. Oke, Olip. Makasih. Untuk P8.1 ini, bedanya sama soal-soal sebelumnya sebenarnya cuma karena dia mengakuisisinya itu di pertengahan periode ya. Untuk overvalued inventory, upstream itu kan sama kayak soal-soal sebelumnya dan itu kan modifikasi soal aja gitu. Nah, untuk di bab ini yang dibahas adalah ketika mid-year sama end-year ya, kayak gitu. Perbedaannya beginning, mid, dan ending. Bener nggak kayak gitu? Atau ada hal lain di bab 8 ini yang ngebedain dengan yang lain? Makasih. Hmm.
Sebenarnya bab ini materinya tuh banyak, tapi yang bisa, maksudnya yang menurut aku, kalau misalnya kita disuruh buat WS tuh, yang paling memungkinkan itu yang pre-acquisition. Karena di BIMS juga soalnya buat pokok itu pre-acquisition. Kalau misalnya soalnya pre-acquisition, bedanya ya benar, akuisisinya itu di pertengahan periode, jadinya untuk income dan lain-lainnya itu kita cuma bisa mengakui setelah kita mengakuisisi aja. Sebelumnya itu belum boleh karena emang bukan jatah kita kan. Kalau untuk case lain sebenarnya case-nya ada banyak yang kayak tadi. Ada yang dia ngebeli, ngebeli jadinya berubah gitu statusnya. Kalau ngebeli ini kayaknya kalau nggak salah di awal udah ada dibahas deh. Cost to equity yang berubah-berubah gitu. Kalau misalnya nggak jual juga tinggal di reverse aja caranya. Misalnya equity ke cost, consolidation ke cost. Dan satu lagi kelupaan, bisa aja case-nya itu split saham, split stock. Split stock itu kalau misalnya ngeliat soal split stock itu kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kecuali, kecuali sebagai orang membeli lagi. Jatuhnya sama aja kayak nggak beli saham yang di awal. Kalau nge-split itu kita nggak perlu ngapa-ngapain karena bedanya jumlah kepemilikan saham, tapi persentasenya itu eh, sama aja. Itu doang sih change ownership ini sebenarnya. Jurnalnya overall tuh sama, mirip-mirip aja. Yang penting logiknya aja dimainin. Kayak ingat aja jatah kita adalah ketika kita mau akuisisi sebelumnya itu nggak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan. Yang aku lihat sama Bu Ersa pembahasannya pada bingung gitu cara mengadjust ini. Mau pre-acquisition mau apapun pada bingung gitu cara mengadjust ini. Pokoknya kuncinya adalah kalau misalnya mau mengadjust itu, before adjustnya tuh bukan cost-nya, tapi yang ada di trial balance yang di soal. Baru ditambah net income, dapatlah yang ini untuk dimasukin mana ya? Pokoknya untuk adjustment investment nilainya tuh segini. Kayak gini caranya, jangan jangan ditambahin yang cost, tapi yang dari trial balance yang udah net. Segitu doang. Ada lagi nggak yang mau tanya? Konsepnya gitu aja. Harusnya sih kalau misalnya yang lain-lain udah hafal, acquisition-nya udah hafal, maksudnya udah kantam gitu. Harusnya ini juga akan mengikut kantam. Karena mainnya tinggal di persen-persenin dan dibagi-bagiin doang. Udah menjawab nggak, Anin? Oke, terima kasih Olive. Oke, ownership. Udah ya berarti. Udah kan udah nggak ada yang mau nanya lagi. Bentar. Terus kita masuk ke consignment. Konsinyasi. Nah, konsinyasi ini aku ada nemu soal menyeramkan dari instansi ini. Jadinya setelah menelaah BIMS lagi, konsinyasi itu disatuin sama kalau misalnya mau dibuat ke akuntansi keuangan lanjutan yang full dengan konsolidasi dan akuisisi, disatunya sama HOBO, home office, branch office. Jadinya kayak gini dia konsinyasiin barangnya itu ke putus. Kalau misalnya HOBO itu dijual putus ya, kalau nggak salah. Kalau dia metode consignment itu dia nggak dijual putus. Jadinya bakal muncul unrealized, gitu, unrealized profit kayak gini. Mana sih saldo unrealized? Ini. Jadi kalian mau
kita bahas soal ini yang kemungkinan masuk ke ujian cuma 25%, apa langsung bahas konsinyasi yang kayak gini aja, yang metode yang kayak biasa, metode terpisah dan tidak terpisah. Yang terpisah atau tidak terpisah aja nggak sih? Soalnya itu yang diajarin. Setuju. Oke, berarti ini nggak usah ya, ini baca sendiri aja. Nah, ini soalnya, kayak soalnya adalah, ini semua soalnya sama. Perjanjian konsinyasi. PT ABC menitipkan barang ke toko exchange. Toko exchange berhak atas komisi sebesar 50% dari 50%. 15% dari hasil penjualan. Semua biaya ditanggung oleh PT ABC. Toko exchange harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Ini dikasih nih transaksinya. Transaksi waktu ngirim, bayar biaya angkut, menerima kiriman barangnya dari exchange, terus menjual, mengirimkan laporan, dan cashnya. Ini cashnya langsung dikasih tahu. Kan kalau kita biasanya nggak dikasih tahu ya, cuma aku yakin kita semua bisa menghitung cash count-nya berapa. Karena gampang. Ini pertama kita PT ABC dulu, orang yang menitipkan barang. Untuk metode, bentar. Oh ya, untuk metode terpisah. Untuk transaksi satu, dia kan ngirim barang 300.000. Bentar, kok ini jumlahnya beda ya? Oh iya, ini salah ya. Harusnya 300.000. Barangnya 300.000. Dia nyatat nih barang konsinyasi ke persediaan. Dia harus nyatat karena invent dia keluar. Tapi belum terjual. Jadi kayak ganti nama aja persediaan ke persediaan konsinyasi atau barang konsinyasi. Terus transaksi kedua ini untuk biaya angkut jadinya ditambahin ke barang konsinyasi. Jadinya dia kayak sejenis pencatatan barang perolehan. Jadinya dia menambah ke barang konsinyasinya. Jadi sebenarnya sah-sah aja kalau misalnya kalian mau jurnalnya disatuin. Jadinya barang konsinyasinya itu 800.000 untuk persediaan dan cash. Ini nggak perlu dicatat lah karena kan ini urusan exchange ya. Dia itu nggak perlu ngapa-ngapain. Dan yang keempat juga berhasil menjual. Yang kelima ini dia melakukan pencatatan. Kan dia eh, dapat laporan tuh laku semua. Pencatatannya itu bukan sales, tapi piutang dari PT ABC. Piutangnya ini net dari cash yang akan dikirim, bukan sebesar harga barang yang terjual. Jadinya 42.300, barang konsinyasinya ini 7.200, dan barang konsinyasi yang ini 50. Yang ini ada yang mau ditanya nggak? Harusnya enggak lah ya. Gimana perhitungannya? Kalau jurnal yang dibuat tempat penitipannya, transaksi satu 2 ini nggak bakal dicatat karena bukan urusan dia juga. Yang urusan dia adalah transaksi 3, 4, 5, dan 6. Jadinya transaksi yang dicatat waktu udah nyampe itu barang komisinya 200. Tunggu. Hmm, enggak deh, barangnya nyampe juga dia nggak nyatat. Ini dia nyatat eh, karena ada membayar biaya perakitan. Di soal ini berarti biaya perakitannya itu
tetap ditanggung ini sih, ditanggung PT ABC, makanya barang komisi dia add on ke barang komisi to cash, terus waktu transaksi keempat dia nyatat kejualnya berapa semuanya, dan transaksi kelima ini dia cuma nyatat kayak gini doang, utangnya dia doang, biaya-biaya itu nggak dicatat. Waktu transaksi keenam dia cuma melunasi utangnya aja. Bedanya adalah kalau misalnya di tempat penitipan ini dia tuh nggak mencatat barangnya nyampe. Kan kalau misalnya barangnya nyampe dia catat kan harus barang komisi, inventur barang komisi. Jadinya kan dia mengakui. Jadi dia nggak nyatat. Jadinya dia nyatatnya tuh cuma sekadar beban dan penjualan aja. Kayak gini. Dan dia nggak akan nyatat apapun yang terjadi di tempat penitipan. Kalau tidak terpisah itu bedanya adalah dia bakal muncul kata-kata biaya-biaya ini. Jadinya dia nggak bakal mengakui sebagai barang konsinyasi tapi sebagai biaya. Itu doang bedanya mereka berdua ini. Metode terpisah dan tidak terpisah. Oh ya, ini semuanya ada catatan imutnya di setiap materi. Ntar dibaca-baca lagi aja. Consignment dan ownership, catatannya. Udah, ada lagi nggak yang mau ditanya untuk consignment? Apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada sih, soalnya gampang. Oke, kalau nggak ada, akan dilanjutkan oleh Ciel untuk cicilan. Oke, terima kasih Olive untuk change ownership dan konsinyasi. Aku share screen lagi ya. Muncul lagi? Hai. eh Semoga sudah muncul. Aman ya? Nge-lag? Eh, ini gimana cara? Nah, aku di sini langsung ngerjain soal aja mungkin biar sekalian mengerjakan sekalian materinya. Di sini aku pakai contoh soal dari praktika AKL pertemuan 9 dari kelas. Oke, jadi cicilan itu kita ada dua metode untuk mengerjakannya. Ada installment method dan ada cost recovery method. Bedanya apa? Kalau installment method, itu kita harus cari dulu gross profit rate-nya. Jadi, dari pembayaran cicilannya, dari kas cicilan yang dibayarkan sama pembelinya, kita kalikan dulu gross profit rate-nya sebagai profitnya. Kalau misalkan cost recovery method itu, kita baru ngakuin keuntungan atas penjualan cicilan kalau pembayaran kas cicilannya itu udah lebih dari harga pokok penjualannya. Oke, itu kasarnya. Untuk pengerjaannya kayak gini. Kita dari soal ini ya. Kata soal dia itu jual rumah ke Hartono 2,5 M. Emang ada ya sekarang rumah 2,5 M. Terus HPP-nya itu 1,5 M. Ternyata terus tanya terjadi pembayaran pertama 500 juta, terus DP ya. Terus ada Tuan Hartono itu setuju untuk menghipotekkan nyicil rumah tersebut sebesar 2 M. Akta hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap setengah tahun. Berarti 2 kali pembayaran dalam 1 tahun. Seharga satu ininya 200 juta. Bunga hipoteknya sebesar 12%. Sisa pinjam untuk yang belum dibayar. Komisi dan biaya lainnya 50 juta telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Oke.
Kata soal dia minta menggunakan dua metode katanya. Dua metode tadi yang fast recovery method dan installment method. Kita chat nih rangkuman dari soalnya. Harga jualnya 2,5 M, HPP 1,5 M, DP-nya 500 juta, ada komisi 50 juta, ada bunga 12%, dan ada cicilan setiap setengah tahun sebesar 200 juta. Jadi, yang pertama adalah kita cari dulu gross profit rate-nya. Gross profit rate dari mana? GPR ya. GPR-nya dari mana? Dari harga jual dikurangi harga pokok penjualan jadilah gross profit 1 juta. Si gross profit ini dibagikan dengan harga jualnya. Jadi gross profit per harga jual. Jadinya adalah 40%. Nah, ini kita udah dapat gross profit rate-nya. Inilah kunci kita untuk mengakui pendapatannya. Jurnalnya saat penjualan rumah, kita ke kas. Ya, kita kan ini jurnal PT Santana ya. Si kas, kita nerima kas 500 juta DP. Terus piutang penjualannya 2 juta, penjualan cicilannya 2 juta, 2 M maksudnya. Piutang penjualan 2 M, penjualan cicilan 2 M. Ini untuk awal saat jual rumahnya. Terus kita ini juga HPP, cost of goods sold. Maaf nggak pakai bahasa Inggris. Cost of goods sold to inventory. Kayak biasalah kita ngakuin cost of goods sold gimana ya. 1,5 M, 1,5 M. Terus ada tadi kan bayar komisi ya. Komisi kita jurnal juga beban komisi ke kas 50 juta. Nah, aku nah karena kan itu ada bunganya ya. Kalau ada bunganya, kalau dari dilihat dari ada modul kelas A itu sebenarnya perhitungan bunganya tuh kan di sini bayarnya setiap setengah tahun 200 juta. Jadi kalau di modul kelas A itu si pembayaran kas itu selalu 200 juta. Terus si pembayaran piutang penjualan cicilannya juga itu nggak akan sama, jadi ya bakal berbeda-beda tergantung bunganya untuk tahun segini berapa, terus kasnya kan 200 juta, jadi pembayaran piutang penjualan cicilannya tuh beda-beda. Tapi kalau misalkan di soal ini diterapkan seperti itu, eh jadi si piutang cicilannya ini nggak akan beres selama 5 tahun ya. Jadi, aku anggapannya si 200 juta ini untuk sebagai melunaskan piutang cicilannya yang 2 M itu. Jadi nggak termasuk bunga. Oke. Jadi kita bikin tabel untuk memudahkan. Menurut aku lebih memudahkan seperti ini. Nah, katanya akte untuk setuju nyicil itu September tanggal 1 2014. Yang mana dia katanya mana tadi dibayar oh ini asumsinya kita bayarnya ini ya eh pembayaran pertama tuh pembayaran pertamanya anggapannya Maret aja Maret 2015. Kenapa Maret? Karena kan September bulan pertamanya nih September tanggal 1 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Dan 6%. Nah, saldo piutangnya dari awal itu 2 M. Di sini ada kotor yang direalisasi besar profit rate-nya. Nah, terus eh kita tentuin ini kan kasnya tuh si kata soal dia itu si yang beli nyicilnya itu mau bayar tuh 200 juta, 200 juta, bayar tuh 200 juta. Jadi di sini kita bayarnya semuanya sama 200 juta ini untuk pokok piutang ya kan 200 juta. Terus di sini bunganya itu didapat dari saldo piutang dikalikan dengan bunga 6%. Jadi dari 2 M dikalikan 6%,
320 juta untuk bunganya. Jadi kas yang harus dibayarkan adalah pembayaran pokok piutangnya ditambah bunganya jadinya 320 juta. Ini untuk bayar bulan Maret 2015. Nah, udah gitu, berarti di Maret 2015 sisa piutangnya berapa? Ini aja, si pembayaran piutang cicilannya 200 juta, jadi 2M dikurangi 200 juta 1,8 M. Oke. Nah, untuk Maret ini direalisasikannya 80 juta dari pembayaran piutang cicilan ini dikalikan realisasi laba kotornya 40%. Kayak gitu. Eh, kalau untuk bikin ininya aman, soalnya sisanya sama kok. Pokoknya yang bunga ini berdasarkan saldo piutang saldo piutang bukunya. Ini kas tuh ya ditambahin aja dari pembayaran piutang sama bunganya. Kayak gini, seret, tet, 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 tet. Ah, udah gitu, kita udah dapat nih datanya. Kalau gitu, nah saat kan di tahun 2014 itu ada transaksi menjual rumah tuh. Kan setiap akhir tahun buku akuntansi selalu ada jurnal penutup. eh di jurnal penutupnya itu kita ngedebit penjualan cicilan 2,5 M, ngedebit HPP 1,5 M, dan laba kotor ditangguhkan 1 M. Jadi si laba kotor ditangguhkan ini muncul di jurnal penutupnya dari penjualan di HPP-nya. Oke. Nah, terus udah gitu, nanti tuh ada kan laba kotor ada bakal muncul laba kotor di realisasi. Jadi ini kan ingat tadi udah DP nih, DP 500 juta. Berarti kita sebenarnya udah menerima uang kan dari si penjualannya si rumahnya itu. Berarti eh, karena gross profit rate-nya 40%, jadinya laba kotor ditangguhkan di debit 200 juta, laba kotor direalisasinya di kredit 200 juta. Jadi kita udah bisa ngakuin laba kotornya itu 200 juta. Nah, udah gitu, nanti nih, ini juga ada jurnal penutup. Laba kotor direalisasi itu income summary atau ikhtisar laba rugi sebesar ini 200 juta. Nah, di sini ada mengakui piutang bunga dan pendapatan bunga. Ini dari mana? Ini 80 juta. Padahal kan bulan Maret katanya ini eh ah, katanya bulan Maret kan 200 juta nggak sih? Ini kan 200, 120, sorry. Bunganya kan katanya ada 120. Kenapa 80 juta? Karena kan dari September ke Desember itu September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Jadi cuman 4/6 berarti dia diproporsionalkan. Dari 120 juta dikalikan 4/6, jadilah yang mengakui piutang bunga dan pendapatan bunga 80 juta. Jadi pendapatan cicilan dan piutang cicilan dan pendapatan bunganya tuh beda, dia nggak satu kesatuan. Nah, untuk jurnal tahun 2015-nya, kan bayar terus motor astagfirullahaladzim. Kan bayar tuh orangnya bayar, ini aku mau bayar cicilan rumah katanya gitu. Terus piutang cicilannya dia berkurang lah eh 160 juta. Wait, kenapa enggak 200 juta? Hmm. Ini tuh bulan Maret ya. Ini bulan Maret 320 piutang bunga 80 piutang cicilan. Hmm, Ini kok kalau gitu 160 nggak sih? Aduh, maaf ya. Ntar. Terusnya dia berkurang 200 kalau gitu. Hmm. Oke, maaf kalau ini nominalnya takutnya takutnya aku keliru, tapi pokoknya si piutang bunga pendapatan bunga ini dia kan karena aslinya bunganya tuh 120, jadinya
Jadinya kan 80 80. Oh iya, kan 120 ya, bukan 160. Berarti 180 dikurangi 80. 120 kurangi 80. Harusnya 40, guys. Hah, 80. Ini 200 nggak sih? Bentar. Anu, dah gitu. Jadi maaf ya, maaf, maaf banget. Pokoknya jurnal pelunasan cicilannya kayak gini, Kas, piutang. Kalau ada yang mau koreksi ini boleh tolong ya, takutnya ini agak ini nih. Pokoknya bayarnya kan Kas. Kita ada piutang bunga tuh di yang tahun sebelumnya. Astagfirullahaladzim, bener 80 kan diilangin piutang bunganya. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini. Udah. Kenapa kayak gini? Karena sih kan kita bayar pas 120 juta. Terus sebelumnya itu, di tahun periode sebelumnya, kita udah mengakui piutang bunga 80 juta dan kita udah mengakui pendapatan bunga 80 juta. Berarti kan eh kalau gitu si pendapatan bunga sebenarnya kita udah nganggap si 80 juta, sedangkan seluruh pendapatan bunga itu 120 juta. Makanya pendapatan bunga di sini dia 40 juta, karena kan total pendapatan bunganya 120 juta ya. Piutang bunga itu yang periode sebelumnya dieliminasi, dieliminasi di 80 juta, piutang cicilannya 200 juta, dan kasnya kita bayar total 320 juta dari tabel tadi itu. Oke, terus ini pembayaran pas ini Maret, berarti ini Maret, ini September. Oke, nah sini kas bayar 308, ini sesuai tabel yang tadi aja. 308, terus pendapatan bunganya 108 juta, piutang cicilan 200 juta. Nah, itu kan berarti ada laba kotor yang direalisasikan sebesar gross profit rate-nya. Ini dari karena udah pakai tabel tadi, ini tuh sangat-sangat sangat membantu dalam jurnal. Jadi bisa kita langsung masukin angka aja. Jadi kita ngitung capek ngitung di awal, jadi tinggal masukin angkanya deh. Karena tahun 2015 kita bayar cicilannya kan 1 tahun 2 kali. Berarti laba kotor yang direalisasikannya sebesar 160 juta. Karena kan yang direalisasikan per buyer tuh 80 juta kan. Jadi 80 juta kali 2, 160 juta. Nanti si laba kotor di realisasinya itu kan di jurnal penutup pakai ikhtisar laba rugi. Ini mah jurnal penutup kayaknya kalau nggak muncul pun nggak apa-apa deh. Yang penting yang utamanya aja. Terus ini ada ngakuin lagi piutang bunga dan pendapatan bunga. Dari situ ada yang mau tanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita langsung ke cost recovery method. Kalau cost recovery method, ini si laba di realisasinya itu diakuin saat bayar kasnya melebihi HPP. Maksudnya gimana? Kita lihat ya. Nah, ini jurnalnya sama kayak tadi nih. Bayar DP, terus ada muncul piutang. Harusnya ini piutang cicilan. Piutang cicilan, terus ada penjualan, kayak gitu. Dan juga ada HPP juga sama kayak tadi. Beban komisinya pun sama. Nah, saat munculnya laba kotor ditangguhkan pun sama kayak tadi. Nah, bedanya, inilah bedanya. Dia nggak ada laba kotor direalisasi. Karena kalau misalkan kita lihat, HPP-nya kan 1,5 M. Tapi di tahun 2014 itu kita baru udah bayar DP 500 juta. 500 juta ini dia nggak lebih dari 1,5 M kan? Berarti nggak akan, belum ada laba kotor yang direalisasikan. Jadinya nggak ada jurnal laba kotor ditangguhkan tuh laba kotor direalisasi. Tuh. Piutang bunga pendapatan bunga dilakuin sama kok kayak yang sebelumnya 80 juta. Jurnal tahun 2015-nya 40 juta. Eh, kalian nol.
Nah, jurnal 2015-nya sama kok bayar kan? Bayar 120 juta. Terus ini sama kayak sebelum-sebelumnya. Yang ini ini ada kas. Sama sebenarnya kalau jurnal bayarnya mah terus ada ngakuin piutang piutang bunga buat tahun selanjutnya. Kenapa di sini nggak ada laba kotor direalisasi? Karena, nah kita hitung lagi nih. Di HPP-nya 1,5 M, bayar DP udah 500 juta. Terus ada bayar eh bayar kalau untuk pokoknya udah dua kali 1 tahun berarti 400 juta tuh bayar pokoknya. Total bayarnya berarti 900. Nah kan dia nggak lebih dari HPP-nya berarti nggak ada laba kotor direalisasikan. Tapi ketika udah lebih, jurnalnya sama kayak ini. Kayak yang tadi laba kotor ditangguhkan tuh laba kotor direalisasikan. Misalkan nih ya, ternyata kan HPP-nya tadi 1 M, 1,5. Anggap ternyata total kas yang dibayarkan itu dia udah uh, 3 juta, kecil amat. Nah, berarti kan ada selisih ya di sini. Ini ke sini. Ada selisih 500 juta. Berarti jurnalnya adalah laba kotor ditangguhkan, laba kotor di realisasi besar 500 juta. Jadi nggak akan ada peran gross profit rate di sini karena dia anggap labanya ketika pembayaran sudah melebihi dari HPP. Kayak gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, aku mau lanjut ke soal kedua. Nah, kalau ini adalah reposition. Jadi kan kadang dijual rumah cicilan, si PT ini jual rumah, si orangnya nggak bisa bayar. Jadi kan diambil lagi tuh kan barangnya yang nggak bisa bayar cicilan. Jadi, nah, disitulah muncul masalah. Yang masalah tersebut harus di jurnal. Ya, di sini kata soal, katanya jurnal 19, bla, bla, bla. Pokoknya ini ada kita ada data, ada penjualan HPP, terus laba kotornya, terus ada pelunasan di tahun 2010. Ini buat penjualan cicilan tahun 2010. Ada buat lulusan penjualan 2010. Oh, jadi buat buat cicilan 2010, tahun 2010 dia ada bayar 45 juta, 2011 ada 75, 2012 ada bayar 72,5 juta. Terus buat cicilan 2011, tahun 2011 ada pembayaran 47,5 dan seterusnya kayak gitu. Ini ada informasi tambahannya. Jadi, untuk yang pertama adalah di sini kita nggak pakai installment method. Kenapa? Karena nggak apa-apa. Terus di sini penjualan cicilannya kan kita tulis ulang aja lah ya untuk tahu GPR-nya. Katanya kan ini laba kotornya 60 dan 8,75 terus 84. Gross profit rate dari mana ya? Dari gross profit per penjualan. Jadi untuk cicilan 2010 kita punya GPR 25%, penjualan cicilan 2011 kita punya 27,5%, dan penjualan cicilan tahun 2012 kita punya 28%. Eh ini kan jurnal tahun 2012. Nah, ini kata soal dia minta tahun 2012 ya. Berarti yang si ini, penjualan cicilan 2012 ini, dia belum dicatat. Makanya di sini muncul penjualan pendapatan cicilannya 300 juta sama piutang cicilan 300 juta. Jadi HPP-nya, HPP, inventory. Sebenarnya muncul atau enggaknya jurnal itu tergantung soal minta apa aja sih. Yang penting, yang penting tahu aja mau ngejurnalnya seperti apa. Berarti ini HPP-nya 216 tidak di soal, ke inventory 216. Nah, ini kan bayar nih kata soal nih katanya.
Kata soal tahun 2012 ini dia ada pelunasan cicilan 2010, penjualan cicilan 2011, dan penjualan cicilan tahun 2012. Jadi di sini kas mau digabung jurnalnya nggak apa-apa tapi aku pisah aja. Di sini kas kita dapat uang 62,5 juta untuk bayar cicilan 2012. Di sini ada dapat kas 80 juta untuk bayar cicilan tahun 2011 dan di sini ada bayar 72,5 juta untuk cicilan 2010. Ini bayar chat, jadi piutang cicilannya berkurang. Nah, kan karena si tahun 2012 itu baru terjadi penjualan cicilan baru, berarti kan kita harus masukin dulu nih laba ditangguhkan di jurnal penutupnya. Berarti pendapatan cicilan 300 juta, di kredit HPP 216 juta, muncullah laba ditangguhkan untuk penjualan cicilan 2012 adalah 84 juta. Tadi kan udah bayar juga tuh tahun 2010 buat cicilan 2010, 2011 sama 2012. Berarti nanti kan untuk laba direalisasikan itu total dari laba ditangguhkan yang tadi. Ini tuh dari kas pembayar itu dikalikan dengan gross profit rate masing-masing. Nah, ya kan? Kebayang-kebayang. Jadinya laba direalisasikan adalah jumlah dari terus nanti di close deh ke income summary. Nah, katanya ini ada geser lagi enggak? Terus katanya kata informasi tambahan soal periode data lagi dari penjualan cicilan 2010 itu 12 di tahun 2011 itu udah 12,5. Untuk 2012 ada 15 juta. Nah, dari soal 5. Jadinya untuk reposition itu kalau rumus cepatnya adalah nilai pasar wajar yang diambil alih dikurangi piutang tak tertagih ditambahkan laba kotor yang belum realisasikan. Ini berarti. Nih, kata soal kan tahun 2012 itu kita ada nilai wajar yang diambil alih untuk piutang 2010 itu 6 juta. Yang tertagih 2010 itu katanya 15 juta. Ini dari soal ke 15 juta dan laba kotor yang belum direalisasikan. Ini dari 5 juta dikalikan gross profit rate dari piutang dari penjualan cicilan 2010. Kenapa dikalikan si ini piutang tak tertagihnya? Karena kan si piutang tak tertagih itu istilahnya si piutang cicilan itu nggak bisa kebayar sama si pembelinya tuh cicilan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Semoga bisa membantu dalam memahami materinya. Untuk penjualan cicilan, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekian. Karena lumayan sederhana untuk konsinyasi dan cicilan. Jurnalnya pun semoga bisa terbayang. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekian dari aku.